Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham WINS dengan nama PT-nya itu PT Wintermar Offshore Marine. Jadi ini mereka ada bergerak di layanan jasa lepas pantai ya. Ini websitenya di wintermar.com. Di sini kita bisa lihat bisnisnya mereka ya, di penarikan rig, pemasangan jangkar, transportasi awak kapal, kebutuhan rig, pemadam kebakaran, penyelamatan darurat, mendukung operasi air diving, remotely operated vessel, mendukung pekerjaan pipa taling, mendukung survei seismik. Jadi ini lebih ke layanan ya, jasa ya, jasa lepas pantai atau perkapalan, ya berhubungan dengan kapal lebih tepatnya. Kalian bisa ngecek sendiri di websitenya wintermar.com. Kalian juga bisa ngecek ada laporan tahunan dan laporan keuangan langsung lengkap ya dari tahun 2010. Langsung aja ke websitenya kalau mau cek lebih detail. Kita masuk ke halaman idx.co.id. Kita lihat profil singkatnya mereka. Ini nama perusahaannya Wintermar Offshore Marine Tbk, kode sahamnya WINS. Mereka IPO di tahun 2010. Nah, bidang usahanya bidang pelayaran dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi. Lebih ke jasa, support ya, support. Jadi bukan angkutan tapi support ke kapal angkutan. Oke, kita lihat jajaran komisaris dan direksinya. Ini nama-namanya direksi dan komisaris, kalian wajib cari tahu di Google apakah ada rekam jejak yang buruk atau tidak. Kalau ada, harap hati-hati atau boleh tinggalkan ya, jangan. Jadi dengan cara ini ketik nama mereka, spasi kasus atau skandal. Kalau ada, ya hati-hati sih. Kalau misalnya tidak ada, berarti aman gitu. Oke, ini komposisi pemegang saham. Bagusnya ya, idealnya jumlah ada satu pihak pengendali. Jadi jangan 2 atau 3. Satu itu yang paling baik, karena kalau ada satu pengendali, mereka buat keputusan lebih cepat. Kalau ada banyak kepala, lebih susah. Dan masyarakat maksimal 30% lah ya. Jangan lebih dari itu kebanyakan. Tapi kalau kita lihat dari sini, ini nyampur ya. Johnson William Sucipto 6%, PT Winter Marjaya Lestari 34%, Sugiman Layanto 7%, CMB Security Singapura 5%. Jadi bisa ini banyak kepala nih sebenarnya, dan masyarakat ini terlalu banyak 46%. Ini kalian wajib cari tahu ya, ini PT Winter Marjaya ini belakangnya siapa. Kemungkinan ada hubungannya dengan Layanto. Sini ada juga Sugiman Layanto 7% ya. Kalau misalnya jangan-jangan Layanto juga ada akun lain di masyarakat, jangan-jangan gitu kan, kita nggak tahu. Yang mungkin jumlahnya di bawah 5%. Nah, jadi ini secara komposisi sih nggak bagus ya, gitu. Kalau memang mereka mau namanya pengendali, ya namanya muncul aja, ngapain sembunyi-sembunyi gitu kan. Oke, ini nggak ideal. Oke, kita masuk ke bagian laporan keuangan 1 tahun mereka ya, dari Januari sampai Desember, ini 31 Desember 2022, dengan mata uang US dollar penuh. Oke, kita lihat di aset lancarnya 40 juta US dollar ya. 40 juta US dollar, paling besar itu mereka ada di piutang. Piutang usaha pihak ketiga 19 juta US dollar. Nomor 2 paling besar aset lancar keuangan lainnya pihak ketiga 8 juta. Lalu yang piutang lalu uang cash 2,4 juta. Total sekitar 40 juta ya. Kita lihat di bagian utang jangka pendek. Nah, di sini utang jangka pendek mereka kecil ya. Hanya 15 juta, bisa ditutupi atau di cover dengan piutang nih. Piutang usaha pihak ketiganya 19 juta. Sementara itu utang jangka pendeknya 15 juta. Jadi utang jangka pendek mereka aman. Dan paling besar itu di porsi utang usaha. Jadi aman lah ya, tidak ada yang dari bank. Ada nih, ada bank, cuman kecil.
Ini terlalu kecil ya, nggak masalah tidak masalah sama sekali. Kita akan ngecek modal, perbandingan modal ya. Perbandingan modal utang dengan modal investor. Nah, ini modal investor. Idealnya modal investor harus lebih besar dibanding modal utang. Total ekuitas 155 juta US dollar, total utangnya 33, jadi aman ya. Bukan aman sih, lebih tepatnya ini kalau misalnya perusahaan mendapatkan keuntungan lebih banyak masuk ke investor kalau ekuitasnya lebih besar. Tapi kalau misalnya liabilitasnya lebih besar, investor dapatnya sedikit, pemberi utang yang dapatnya lebih banyak gitu. Jadi ini bagus nih, perbandingan investor dapat lebih banyak kalau misalnya perusahaan ini menghasilkan keuntungan. Oke, mungkin yang baru lihat video ini yang pertama kali, kenapa aset lancar harus lebih besar dibanding utang jangka pendek? Karena utang jangka pendek itu harus dilunasin di bawah 1 tahun. Nah, untuk melunasi utang yang di bawah 1 tahun, butuh aset yang super lancar. Contohnya uang cash, piutang, aset keuangan lain, dan persediaan kalau ada ya. Tapi kan ini udah di cover ya, sudah tercover pakai piutang, jadi aman. Jadi utang di bawah 1 tahun sudah bisa dilunasi pakai piutang, gitu. Oke, kita masuk ke bagian dari sisi utang aman ya, dan ekuitasnya juga besar. Kita masuk ke laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi. Kita masuk ke omset ya. Naik ya dari 2001 ke 2022. Dari sisi omset mereka naik 42 juta, naik ke 61 juta USD. Otomatis laba kotor mereka naik ya dari 5,9 juta naik ke 11,2 juta, itu bagus. Beban langsungnya juga, margin laba kotornya lumayan besar ya, nggak terlalu tipis, itu oke banget. Menghasilkan laba bersih itu 130.000 ya, naik ke 861.000. Sayangnya beban yang lain-lain itu cukup tinggi, padahal laba kotor mereka itu lumayan besar, namun dipotong beban usaha yang cukup tinggi nih. Beban usaha, beban lain-lain besar sekali ini. Beban bunga dan keuangan juga besar ini. Akhirnya laba bersih mereka cuma dapatnya sedikit. Jadi masuk ke investor ini sedikit nih. Kita ngecek ya, ini kenapa bisa besar sekali beban usaha. Nanti kita ngecek di 24 sama 25. Langsung kita ngecek aja 24 dan 25. Ini kenapa bisa besar? Ini dia 24 beban usaha. Mereka besar di mana? Ternyata mereka besarnya di gaji dan tunjangan. Wah, ini agak mencurigakan ya. Ini apakah besar di manajemen atau karyawan biasa? Itu yang menjadi permasalahan. Kalau misalnya gaji direkturnya sebulan 500 juta, ya itu berarti ada masalah sebenarnya. Di sini gaji dan tunjangan. Ini masalahnya di sini. Ini yang besar itu di bagian jajaran manajemen atau bukan? Ini kalian juga harus cari tahu ya. Kalau orang luar agak susah cari tahu, mungkin hanya orang dalam yang bisa cari tahu. Kalian bisa tanya aja karyawan mereka atau bagian keuangan, gaji direksi dan komisarisnya berapa. Ini terlalu besar ini. Atau jangan-jangan memang jumlah karyawan mereka yang sangat banyak ya, kita nggak tahu ya. Oke, beban yang lain-lain, rugi plus pasan aset. Tapi ini sih yang paling besar nih. Ini wajib dicurigai ya. Wajib dicari tahu sih, bukan dicurigai. Boleh dicurigai, tapi harus dicari tahu. Itu besarnya kenapa? Jadi ini kalau dari laporan laba rugi ini jelek ke investor karena laba bersihnya sedikit. Untung ke manajemennya aja. Jadi manajemennya untung karena gajinya besar ya. Karyawannya lah lebih tepatnya. Nggak tahu nih jumlah karyawannya berapa. Nggak ada info. Dari laporan laba rugi ada pertumbuhan, namun kinerja mereka kurang efisien, lebih tepatnya. Ada pertumbuhan namun kurang efisien di bagian gaji karyawan dan beban lain-lain ini mereka naik. Gitu. Oke. Jadi investor dapat untungnya dikit. Karena investor itu
Kalau beli saham sama dengan beli ekuitas. Jadi aku jelasin kenapa ekuitas itu penting. Buat yang baru pertama kali masuk dunia saham, ekuitas itu penting karena kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Ini ekuitas nih. Kita beli saham ya beli ekuitasnya, nilai ekuitasnya. Kalau misalnya ekuitasnya tiap tahun turun, berarti itu saham kurang bagus. Bahkan bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya ekuitas itu equity market. Kalau saham ya. Kalau pasar saham bahasa Inggrisnya itu equity market. Jadi kalau kalian beli saham sama dengan beli ekuitas gitu. Jadi carilah saham ekuitas yang naik setiap tahun ya, gitu. Kita masuk ke bagian arus kas. Arus kas ini mereka positif ya, dari 2001 ke 2022 itu oke. Ya mereka ada pinjaman bank ya. Pinjaman bank. Namun lunas dibayar, jadi oke lah ya. Ya lebih bagus sih pinjaman bank mereka itu dilunasin ya. Jadi biar beban bunga dan keuangan ini bisa kecil. Tapi ini udah turun sih dari 2021 ke 2022 udah turun. Artinya bagus. Oke, kita masuk kinerja tahunan mereka ya. Dari tahun 2009 ke 2022. Ini mereka sempat pakai rupiah di 2009 sampai 2010. Namun masuk ke 2011 mereka pakai satuan USD. Kalau dari kinerja ekuitas mereka turun ya. Dulu pernah sempat naik, lalu turun lagi. Turunnya bahkan nggak ada efek pandemi dan segala macam ya. Mereka paling puncak di tahun 2014. Lalu turun. Naik turun lah ya. Omset juga sama. Sempat tinggi ya. Di tahun ini pakai rupiah kita nggak lihat. Jadi kita pakainya yang 2011 ya. Ini sempat turun, naik, turun lagi. Mereka sempat mengalami kerugian, arus kas selalu positif. Jadi kinerja tahunan mereka itu kurang oke. Secara pertumbuhan ya, secara pertumbuhan kurang oke ya, kurang oke dalam pertumbuhan. Karena mereka mungkin bisnisnya itu bisnis jasa, kalau misalnya sedang tidak dibutuhkan ya mereka akan mengalami kerugian. Mungkin bukan karena apa sih manajemennya buruk, karena industri kali ya, mungkin industrinya kurang oke. Atau memang karena manajemen, aku juga nggak tahu ya. Karena tadi kita lihat gajinya cukup tinggi ya di bagian laporan keuangan. Oke, jadi secara tahunan kurang oke dalam pertumbuhan. Ada dua kemungkinan, industrinya kurang oke atau manajemen kurang oke. Antara dua kemungkinan ini, industrinya kurang oke atau manajemen kurang oke. Industri kurang oke atau manajemen kurang oke pun sebenarnya mau yang manapun ini saham tidak layak dipegang sebenarnya. Mau industrinya kurang oke atau manajemen kurang oke, dua alasan ini membuat perusahaan ini tidak layak dipegang atau diinvestasikan. Oke, harga 338, PE ratio mereka 86 kali, PVPR 0,74 kali, dan mereka tidak bagi dividennya. Yang normalnya itu PE ratio itu harusnya di kisaran 15 kali, yang normal ya. Kalau PVPR 2 kali. Ya, jadi secara PE ratio itu mereka super mahal ya. Tapi kalau pakai nilai aset mereka murah. Tapi karena kita beli saham sama dengan beli ekuitas, dan ekuitasnya bertumbuh karena laba, jadi PE ratio itu diambil dari laba bersih. Kalau PVBR diambil dari ekuitas. Secara aset mungkin memang mereka murah, tapi kalau mereka labanya kecil, ekuitas mereka bertumbuhnya sangat pelan. Jadi aku pikir ini mahal ya. Kalau ini berlangsung 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, ini memang jadi saham yang tidak layak dipegang. Ini balik modalnya bisa lama. Ini bisa kita andaikan ini balik modal ya, waktu balik modal per tahun ini
PE ratio itu pakai jangka waktu 1 tahun. Jadi kita anggap ini butuh 86 tahun untuk balik modal. Nah ini kalau labanya segini ya butuh 86 tahun balik modal. Tapi kalau misalnya laba mereka di seperti yang kinerja 2014, ini balik modalnya cepet nih, PE ratio mungkin bisa jadi rendah. Jadi mungkin kalau mau masuk saham ini, tunggu sampai kinerja mereka balik ke kinerja waktu 2011 sampai 2014. Nah ini paling oke. Tapi kalau kinerja mereka buruk terus sampai tahun-tahun ke depan, ini itu nggak lagi dipegang sih. Ini kalian balik modalnya akan lama. Jadi tunggu mereka baliklah minimal 20 inilah ya. Minimal laba bersih mereka 20 juta USD lah ya. Baru boleh masuk. Jadi aku pikir 338 itu mahal karena kinerja laba mereka kecil. Oke, kita masuk ke presentasi mereka. Mereka lakukan di 24 Juni 2022. Ini public expose ya. Atau paparan publik. Jadi mereka presentasi ke media atau ke masyarakat ya. Kita lihat apa yang akan mereka presentasikan. Ini profil kita baca-baca singkat aja. Beroperasi di 9 negara Asia Timur Tengah dan Afrika, oke. Komposisi armada 42 kapal termasuk 7 PSV high tier. Layanan jasa berlagam pemindahan rig dan lain-lain ya yang tadi kita baca. Divisi kapal milik, pemilik dan operator beragam kapal lepas pantai, divisi chartering, manajemen kapal dan jasa lainnya. Intinya mereka melakukan di jasa ya, industrinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi performa, wabah Omicron, harga minyak tinggi, jumlah capex tinggi ya. 4 dari ke-6 kapal masih dalam proses docking, oke. Mereka ada tambah kapal baru ya lebih tepatnya. Waktu henti tak terduga mempengaruhi pendapatan kuartal 1 ya. Armada saat ini terkonsentrasi pada kapal-kapal high tier. 4 kapal baru. Mereka 6 kapal ya. Kapal capex, fokus pada pelatihan dan digitalisasi proses. Fokus pada keselamatan dan quality. Permintaan minyak meningkat dengan konsistensi dan supply setiap bulan tidak mencukupi. Oke, harga minyak tetap tinggi. Utilisasi rig dalam 3 bulan terakhir meningkat pesat. Investasi mulai meningkat untuk ekspansi lepas pantai. Oke, meningkat ya sebenarnya. Investasi migas diharapkan stabil di tingkat yang lebih tinggi beberapa tahun mendatang. Jadi bisnisnya mereka itu tergantung dari faktor eksternal ya. Soal harga minyak, permintaan minyak. Tarif sewa OSV telah meningkat di seluruh segmen. Tarifnya sempat turun lalu naik lagi. Pengeboran lepas pantai meningkat ditopang harga minyak yang tinggi seiring dengan pertumbuhan permintaan pasca pandemi. Oke. Prospek industri 2022 sampai 2023. Pengeboran baru akan mendorong utilisasi dan meningkatkan tarif sewa. Beberapa negara sudah mulai memberi insentif pengeboran migas. Energi renewable belum dapat mencukupi kebutuhan energi primer. Tarif kapal sewa kapal saat ini masih terlalu rendah untuk justifikasi pembangunan armada baru. Suplai kapal OSV tidak akan mencukupi peningkatan permintaan. Oke. Fokus pada armada yang ramping dan efisien. Menjual 7 kapal dan membeli 6 Win sekarang memiliki 7 PSV. Jadi mereka tukar kapal ya. Yang tidak dibutuhkan dijual, yang sedang dibutuhkan mereka miliki maksudnya. Menjaga biaya rendah, mengerjakan tim IT dengan software engineer internal. Mereka mulai ini ya, memposisikan perusahaan untuk tumbuh kembali, melanjutkan program berkelanjutan perencanaan bisnis perusahaan, kampanye pengurangan sampah plastik.
Ini laporan keuangan kita lewatin aja kali ya. Review 5 tahun. Harga minyak yang tinggi mengakibatkan siklus baru dalam aktivitas pengoboran. Penambahan permintaan dan kenaikan tarif sewa OSV. Membeli 6 kapal baru. Fokus pada peningkatan hasil armada mid and high tier. Efisiensi melalui pengembangan teknologi. Meningkatkan pendapatan berbasis komisi dengan menggunakan potensi manajemen kapal. Ini klien-kliennya mereka ya. Mereka support ke kapal-kapal migas. Oke, itu aja. Dari informasi ini kita lihat bahwa mereka mulai seperti mau merubah ya. Berubah haluan. Ada yang jual kapal lalu beli tambah kapal yang baru sesuai dengan permintaan ya. Kelihatan sih memang sini ada perbaikan kinerja. Yang sebelumnya rugi sampai 6 tahun lalu mulai untung. Namun biaya mereka yang untuk karyawan tetap tinggi. Itu yang menjadi problem di situ sebenarnya. Kurang efisien. Nggak tahu apakah gaji tingginya itu karena memang jumlah karyawannya banyak atau jangan-jangan manajemennya yang itu. Ya, kalian ngerti lah. Oke, kita lihat sesi tanya jawab setelah mereka presentasi. Mengingat kontrak perusahaan memiliki jangka menengah panjang, apakah dengan kenaikan harga minyak belakangan ini perusahaan mampu memperbaharui nilai kontrak atau menaikkan harga secara signifikan untuk kontrak baru sehingga berdampak positif pada profitabilitas perusahaan. Perusahaan-perusahaan batubara yang ingin memiliki industri EV ramai-ramai mempropagandakan ESG. Apakah Wintermar memiliki rencana dalam waktu 2-3 tahun untuk mendiversifikasi lini bisnisnya ke dalam EBT? Jika ya, industri apakah yang menjadi tujuan utama atau top of mind manajemen perusahaan yang paling visible untuk dimasuki dengan sumber daya yang ada? Oh ya, satu lagi, ketika mereka memang dalam kondisi yang buruk, harusnya mereka mulai diversifikasi ya. Jadi jangan migas minyak gas terus gitu kan. Ya waktu mereka untung lah ya. Waktu mereka untung harusnya mereka bisa diversifikasi bisnis. Karena mereka harusnya bisa menebak bahwa bisnis mereka ini ada batasnya. Dan mereka harusnya melakukan diversifikasi. Tapi mereka enggak. Kelemahan mereka di situ. Oke, kita lihat jawabannya ya. Kontrak yang telah ditandatangani harus dipenuhi untuk tender yang sedang berjalan. Harga sudah mulai naik terutama dalam sektor kapal high tier. Diharapkan efek ini akan terlihat kuartal akhir tahun ini setelah kapal high tier yang baru dibeli sudah siap dioperasikan. Sebagai operator OSV, core components kami adalah menyediakan armada untuk mendukung bermacam industri lepas pantai seperti oil and gas, mining, pipe laying, kabel laying, seismik, dan lainnya. Kapal kami siap untuk mendukung berbagai industri. Kami sudah mulai mendukung industri wind farm di Taiwan dari tahun sebelumnya. Pada saat ini kita masih menjajaki ke sektor yang sangat baru ini. Kami telah mulai mendukung kegiatan konstruksi ladang angin lepas pantai di Taiwan dan beberapa kapal kami lainnya juga dapat mendukung layanan geoteknik yang diperlukan. Oke. Intinya mereka ini ya, sebenarnya bisnis mereka ini melayani berbagai industri. Jadi bukan hanya oil dan gas saja, tapi juga melayani mining, pipe laying, kabel laying, seismik, dan lain-lain. Salah satu contohnya mereka sudah mendukung industri wind farm ladang angin di Taiwan. Oh, berarti memang industri mereka ini yang kurang oke sebenarnya. Sejak akhir tahun, Wintermar telah membeli beberapa kapal high tier. Seberapa besar keyakinan manajemen terhadap pasar? Berapa banyak lagi rencana pembelian kapal high tier? Berapa fleet utilisasi di Q2 sampai saat ini? Fokus kapal high tier adalah di sektor pengoboran, high contract value. Ada pada sektor pengoboran, kegiatan pengoboran sudah naik dan sangat signifikan terutama sejak akhir tahun sampai tahun ini. Dari jumlah rig yang tersedia setengahnya sudah dipakai. Depan kita cukup yakin dengan investasi di kapal yang sudah dibeli untuk pasar ini. Oke. Year to date April utilisasi sebesar 64% dibandingkan utilisasi 66% pada tahun 2021. Artinya turun ya. Dan 2022 hanya 58%. Jadi berkurang akhirnya.
Next, dilihat dari kenaikan harga minyak global, kontrak apa saja yang telah diperoleh ya. Kurang lebih penambahan dan perpanjangan kontrak senilai 25 juta USD. Oke, lumayan lah. 25 juta USD bertambah. Dengan jangka panjang maupun jangka pendek, proporsi kontrak luar negeri dan dalam negeri berimbang 50%, diantaranya Brunei, Thailand, dan Indonesia. Sampai kapan rencana docking dan reaktivasi semua kapal-kapal mid-tier dan high-tier selesai, sehingga siap untuk memperoleh kontrak kerja yang baru? Berapa jumlah kapal yang akan diakuisisi hingga akhir tahun, dan apakah kapal yang dibeli itu selalu dalam kondisi cold stack dan perlu reaktivasi? Oke, ini pertanyaan bagus. Dua kapal mid-tier sudah bekerja, sedangkan untuk kapal PSV yang high-tier masih dalam proses docking. Pertama di akhir Juli, yang lain di bulan Agustus dan September. Diharapkan Q4 2022 baru ada kontribusi. Jadi ini akan bisa bertambah ya omsetnya ya, sama laba bersih mereka di awal 2023. Jadi kalian harus pantau di kuartal 1 nanti. Selama 7 bulan ini perusahaan sudah membeli 6 kapal pada 2021 dan 4 pada 2022. Dari kapal-kapal ini terdapat 3 full stack dan perlu waktu untuk reaktivasi ya. Karena ada mesin yang harus diinden, tetapi 3 kapal yang lain sudah siap untuk bekerja. Oke. Ini kemungkinan akan beroperasi di tahun ini ya. Ini kan tahun lalu sebenarnya. Apakah sudah ada kontrak baru dan berapa nilainya? Pada akhir Mei 2022 ada total kontrak yang dimiliki 64 juta sampai akhir Mei. 64 juta. Lumayan lah ya. Nggak tahu nih 2023 ada kontrak baru atau tidak. Kinerja kuartal 1 masih mencatatkan penurunan. Oke. Bagaimana strategi Winterman mendongkrak kinerja? Berapa target capex? Ada rencana penambahan? Oke. Kita cari yang penting-penting aja ya. Ini udah lewat. Ini sama ya. Ini sama. Ini juga sama. Sebenarnya kalau kebanyakan ini mendorong aktivitas pengobrolan ini juga sama, lewatin aja. Ini 2022 udah lewat. Total kapal saat ini tadi udah, ini mengajukan udah, ini juga udah. Kita cari yang 2023 aja ya, yang berhubungan. Persoalan menggait kontrak baru berapa, tadi juga ada sama, udah lewat ini. Menjual kapal ATS dan membeli 6.000 ATS, bukannya 6.000 ATS mempunyai tarif yang lebih rendah. Oke, ini kita baca nih, lumayan penting. Antara 8.000 BHP dan 6.000 BHP ada bandingkan harga, tapi pada kepemilikan kapal 8.000 BHP kami melalui perusahaan patungan dengan perusahaan di Singapura. Di sana ada kesepakatan untuk kita berpisah selesai pinjaman perbankan. Jadi apa yang dijalankan adalah kesepakatan mereka ambil 2 kapal dan kita ambil 2 kapal. Ini penjelasan kenapa kita lepas kapal 8.000 BHP. Kenapa kita membeli kapal 6.000 BHP? Ini karena sudah ada kontrak jangka panjang dengan perusahaan minyak gas di Indonesia untuk kapal ini. Jadi kita beli. Oke, itu penjelasannya. Bagaimana kondisi eksplorasi di Indonesia? Kita tanda-tanda sekarang ini. Oke. Pengeboran di Indonesia beberapa tahun lalu sangat sepi ya. Oh ini benar. Pengeboran di Indonesia udah sangat sepi. Tapi tahun lalu sudah mulai naik. Tapi semua naik pada waktu yang sama. Pada saat ini PSV kita sudah utilisasi 100%. Kita coba mengejar kapal yang sekarang diaktifasi. Kita masih fokus pada kapal PSV. Kondisi eksplorasi Indonesia mulai naik. Pertamina memiliki rencana untuk meningkatkan produksi menjadi 1 juta BPD pada tahun 2030. Dari saat ini di bawah 700.000 BPD ya. Saat ini masih di bawah 700, tapi mereka target 2030 1 juta BPD. Wah, ini karena industri sih sebenarnya. Karena ini waktu ini masih sepi ya, sepi eksplorasi minyak dan gas. Jadi mereka mengalami kerugian. Karena industrinya memang. Apakah kita akan melihat rate balik ke level 2014? Nah, ini yang 2014 kinerja yang bagus nih.
sampai 2014. Apakah akan balik ke 2014? Nah, kita coba lihat. Saya rasa kalau kembali ke rate di tahun 2014 belum terbayang. Untuk sharing sedikit, pada saat itu kita beli 2 PSV dengan harga 50 juta sebagai investasi, tapi dapat harga sewa saat itu mendekati 25.000. Jadi untuk 2 kapal dapat harga sewa 56.000 per hari. Kapal serupa saat itu kita beli dengan USD 2 atau 3 jutaan, dan setelah direaktivasi mungkin total investasi pembelian menjadi 3 sampai 4 jutaan, tetapi kita bisa dapat harga sewa 7.000 sampai 8.000 per hari. Bahkan sekarang sudah naik sampai 10.000. Jadi harga sewa kalau dibanding apakah 10.000 bisa mencapai 20.000, saya rasa cukup berat. Ini berat sekali ya. Tapi kalau lihat harga investasi, kalau lihat dulu investasi 50 juta untuk 2 kapal, sekarang investasi cuman 7 sampai 8 juta untuk 2 kapal. Wah, ini turun banyak. Saya rasa masih cukup menjanjikan dalam jumlah pendapatan. Manajemen kami mau meningkatkan yield dari armada, mencari yield yang lebih tinggi dari investasi armada. Jadi kalau bisa membeli kapal dengan harga yang cukup rendah termasuk investasi dalam reaktivasi dan dapat yield yang cukup tinggi dibandingkan dengan harga kapal yang dulu. Oke, mereka bilang sulit, tapi cukup menjanjikan. Artinya untuk saat ini belum bisa lah ya. Mungkin kedepannya bisa. Ekspektasi how profit sebab menguntungkan wind farm dibandingkan dengan bisnis non-renewable energy. Payback periode sebelum tahun 2014 bisa 7 sampai 10 tahun dengan asumsi harga kapal baru. Tapi sejak harga minyak turun 3 sampai 4 tahun ini tidak ada lagi pembangunan kapal baru. Kapal yang kita beli adalah kapal-kapal second hand. Kalau kita lihat jenis PSV apabila utilisasi per tahun sekitar 70%, maka payback periode bisa sekitar 3 tahunan. Untuk kapal second hand bisa bekerja sekitar 6 tahun. Wah, ini memang karena industrinya udah redup ya. Ke depan kita menargetkan utilisasi 70% dan ini memposisikan armada-armada kami. Untuk sektor wind farm, kalau untuk kapal yang kita miliki saat ini dan dimodifikasi untuk masuk ke wind farm, terdapat harga yang cukup baik. Tapi kalau akuisisi kapal khusus untuk wind farm dan menjalankan charter, harganya masih cukup berat untuk menjustifikasi payback. Ini sektor baru dan terlalu banyak yang berminat masuk ke sektor renewable ini. Dalam profit kurang baik karena ini merupakan industri yang cukup baru. Apakah kapal sudah masuk? Oke. Artinya belum lah ya. Kurang profit artinya. Mereka udah hitung. Apakah ada kenaikan harga OSV bekas? Bisa berikan gambaran umum tentang utilisasi armada? Masih cukup rendah ya. Tali sudah cukup berubah drastis ini dengan harga rig pengoboran yang sudah naik 1 kali lipat. Jadi saat ini sudah cukup sulit untuk cari kapal murah. Utilisasi armada kami proyeksi 60%, tapi untuk kapal high tier diproyeksikan akan meningkat lebih tinggi. Karena ada kegiatan pengoboran ya. Beberapa perusahaan melimitasi usia pada 14 tahun, tapi sudah mulai berubah karena tidak ada kapal lagi. Oke. Project luar negeri. Kegiatan pengoboran di luar negeri telah meningkat mulai dengan negara di Middle East dan negara lain juga ikut, terutama Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Jelas pengoboran juga jalan terus ya. Oke, udah gitu aja tanya jawabnya. Inti dari tanya jawab ini lumayan banyak ya. Mereka sangat berjuang ya. Sangat berjuang untuk mereka bisa untung. Dan memang industri oil dan gas ini cukup sedang redup lah ya lebih tepatnya ya. Jadi bisnisnya mereka ini tergantung industri oil and gas karena bisnis yang mereka jalankan ini termasuk bisnis support. Oke, ini historical harga saham mereka. Ini mereka naik harganya lumayan kencang dari tahun 2011 sampai 2014. 2011 sampai 2014 memang naik ya di sini. Ekuitas mereka naik, omset mereka naik, laba bersih mereka naik, arus kas mereka positif. Ya paling positifnya dari sini mulai patahnya di 2014, lalu rugi di 2015. Ini sih ruginya tiba-tiba. Karena ruginya tiba-tiba ya akhirnya ya harga saham mereka jatuh tiba-tiba drastis banget.
bahkan jatuh di bawah support yang 2011 ini ya, di bawah sekali ini. Mereka sempat di harga 100 ya, sempat naik lalu turun lagi. Memang secara industri memang secara bisnisnya mereka itu kurang oke dari faktor eksternal ya, karena customer-nya itu sedikit lah ya. Ini mereka jarang bagi dividen. Ini berita-berita tentang Wins, kalian bisa cek di kontan.co.id. Ini 6 hari yang lalu, kita ngecek ya, strateginya apa aja di tahun 2023, karena ini beritanya 6 hari yang lalu. Kinerja membaik, cermati strategi dan target Wintermar Offshore. Laba melejit, begini strategi dan target Wintermar pada 2023. Oke, kita lihat strateginya mereka ya. Sepanjang tahun lalu, Wins berhasil membukukan kinerja positif. Emiten yang bergerak di sektor pelayaran bis lepas pantai ini meraih laba bersih sejumlah 1,1 juta. Dan laba bersih Wins meroket 510% dibandingkan tahun 2021 senilai 182.000 ya. Oke. Lonjakan laba Wins didorong oleh pendapatan. Kedua segmen bisnis Wins yakni sewa kapal dan jasa pelayaran lainnya kompak menguat. Segmen sewa kapal berkontribusi 53 juta, jasa pelayaran lainnya 7 juta, masing-masing meningkat 30% dan 100% lebih ya. Oke, mereka kejar utilisasi 75% sampai 78%. Karena ada beberapa kontrak panjang sampai 2024 dan 2025. Belum lama ini. Ada peningkatan yang signifikan pada permintaan dan pengumuman tender baru pada paruh kedua 2022. Tarif sewa di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan pasar global dalam menyesuaikan terhadap permintaan yang lebih tinggi. Namun kapal-kapal dalam kelas high tier tersedia dalam jumlah yang terbatas, sehingga dengan kondisi supply yang lebih ketat pada tahun ini diharapkan mendorong kenaikan tarif. Dalam setahun terakhir, Wins juga telah memenangkan beberapa proyek di Myanmar, Brunei, dan Thailand yang dimana tarif sewa yang lebih tinggi. Ini berita yang bagus nih. Beberapa kapal telah terikat kontrak panjang selama beberapa tahun terakhir, tapi lebih dari setengah dari kontrak-kontrak tersebut akan selesai pada paruh pertama 2023. Oke, kontrak baru itu diharapkan bisa menaikkan tarif sewa yang lebih tinggi. Wins juga menyiapkan 4 kapal yang rencananya mulai beroperasi antara April hingga Juli, sehingga bisa mendorong pertumbuhan kinerja. Oke, beritanya sudah cukup oke ya, mereka dapat banyak kontrak baru dan ada kapal baru juga di kuartal 1 dan kuartal 2. Oke, ini beritanya cukup oke ya di tahun ini. Kita masuk ke kesimpulan prospek secara industri bisnis mereka ya, bisnis Wins kurang menarik sebenarnya karena keterbatasan jumlah konsumen, apalagi jika konsumen berhenti beroperasi. Itu yang menjadi tantangan jangka panjang mereka ya. Namun untuk jangka pendek ada kontrak-kontrak baru dan kapal baru karena permintaannya. Oke. Ini untuk jangka pendek mungkin oke, tapi kalau untuk jangka panjang ini masih kurang menarik. Ini lebih cocok ke jangka pendek. Cara keuangan sehat ya. Tentang jangka pendek bisa ditutupi oleh aset lancar.
Ini baru pulih dari kinerja yang merugi selama 6 tahun. Ini kinerja omset, laba, dan ekuitas yang mereka baru pulih ya. Apakah akan baik di tahun ini? Kita lihat dulu di kuartal 1-nya mereka ya. Kalau misalnya omset dan laba mereka naik, ya itu artinya bagus. Tapi kalau misalnya turun atau naiknya cuma sedikit, ya itu aku anggap masih biasa aja. Valuasi mahal lah ya untuk saat ini, karena kinerja laba yang kecil di tahun 2022. Tapi kalau misalnya di kuartal 1 2023 laba menjadi kita ambil yang 22 lah ya. Yang 20 juta berarti per kuartalnya anggap 4 juta. Jadi kuartal 1 laba harus 4 juta ya. Jadi 4 juta valuasi menjadi murah. Ini kuartal 1 harus 4 juta sih, baru valuasinya menjadi murah. Laba ya, ini ya, laba harus 4 juta. Sesuai dengan ini 2011. Ini kan 1 tahun 20 juta kan. Dibagi 4, 5 lah ya. 5 juta. 5 juta. 20 dibagi 4, 5 ya, 5 juta. Apakah bisa mencapai 5 juta? Nah, ini dia. Kalau nggak bisa, berarti mereka tetap masih bisnis yang sulit. Dividen jarang sekali mereka bagi. Untuk jangka panjang tidak, karena industrinya kurang menarik. Untuk jangka pendek, boleh lah ya. Boleh kalau laba bersih mereka, laba bersih naik signifikan, minimal naik 100% ya. Kalau laba bersih mereka bisa naik minimal 100%, ini boleh sih. Jadi tunggu kuartal, tunggu laporan keuangan ya. Keuangan kuartal 1 2023. Tunggu aja. Ini kita mau ngecek lagi sih. idx.co.id. Aku harus reset, karena nggak reset nanti dia error. Apakah kuartal 1-nya sudah dipublish? Oh belum ya, belum dipublish, belum. Mungkin tunggu akhir bulan ini baru ada. Oke, penutup, selalu ingat untuk taking profit ya untuk kalian trading saham apa aja. Jadi nggak harus di saham wins. Jadi karena satu saham itu bisa nggak selamanya naik terus. Contohnya saham wins ini kan mereka sempat naik karena kinerja mereka bagus. Jadi kinerja perusahaan itu nggak selamanya bagus ya. Ini mereka dari 2011 ke 14 bagus, tiba-tiba hanya beda 1 tahun dari 2014 ke 2015 kinerja mereka drop dan mengakibatkan harga saham mereka juga drop. Jadi selalu untuk ingat taking profit. Jadi satu saham kalian siapkan target jangka panjang, targetnya berapa persen, jangka pendek targetnya berapa persen, sudah sampai target taking profit atau jual saham kalian dalam kondisi untung ya. Jangan targetnya itu bukan waktu. Oh, saya targetnya 5 tahun, setelah 5 tahun baru jual, bukan kayak gitu. Targetnya adalah persentase keuntungan gitu. Oke, gitu aja. Untuk jangka panjang tidak, karena industrinya, karena industri sih, karena faktor industri aja. Industri kurang menarik. Tapi kalau untuk jangka pendek boleh. Siapa tahu ada laba bersih yang naiknya signifikan, terus orang pada rame-rame beli kan. Wih, labanya naik 100%. Ya udah kalian beli aja. Tapi tunggu laporan keuangan kuartal 1 ya. Bisa boleh beli sebelumnya, nggak boleh juga karena kontraknya beritanya sudah pasti ya. Kalau ini sudah pasti beritanya ya kalian boleh beli duluan. Boleh beli duluan, nanti tinggal tunggu laporan keuangan kuartal 1-nya naik lumayan banyak, baru deh harga sahamnya bisa naik. Tapi kalau kalian yang mau main aman, ya tunggu aja laporan keuangan kuartal 1-nya dipublish baru beli. Gitu. Oke, sekian mengenai analisa saham Wins ya.
Kalau misalnya ada informasi yang salah atau informasi yang kurang, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Mau request saham lain juga boleh, nanti aku akan bantu analisa secara gratis. Oke, sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.